Nah, jadi di sini ada beberapa perintah ya. Seperti salah satunya mencari template. Jadi saya cari template aja ke internet di laporan nih. Nah, jadi kita cari template, kita tambah tab baru aja. New tab. Kita cari di free templates. Itu langsung kita Oke, langsung kita cari di sini karena ini tempat situs terbaik untuk mencari template. Ini di jam 5 pagi. Oke, setelah kita masuk ke toggle search, lalu di name kita cari tempat admin. Ini udah langsung submit, kalau submit udah langsung. Oke, ini adalah referensi dari free CSS template-nya. Ini template admin semua ini. Bagus ya. Jadi karena kita tidak ingin terlalu rumit, kita unduh saja ini. Oke. Lalu kita tekan download. Oke. Ini udah terunduh ya. Jadi kita buka di folder, lalu bentar saya hapus ya. Kita mulai project baru ya, new project. Kita buka downloadnya tadi, kemana filenya? Di sini sudah saya ekstrak ke dalamnya, karena tadi saya juga udah unduh. Jadi ini adalah isi file dari dalam yang kita unduh tadi. Coba kita buka sebentar. Nah, ini kira-kira gambarnya seperti ini ya. Oke. Lalu kita buat tab baru, kita buka Laragonnya, kita masuk ke www, kita masuk ke tempat project kita. Ya, ini bentar saya hapus. Oke. Kita ke ini, saya memakai project Blocky web template. Oke, di sini kita ke public. Kita ini perlu menambahkan pokoknya yang berupa resource. Oke, kita tambah folder. Folder ini kita masukkan agar bisa kita menyimpan semua resource-nya di dalam nih. Kita bikin namanya asset admin. Oke. Di asset admin nih kita masuk ke dalamnya, lalu kita buka folder kita tadi. Ini yang dua nih kita kopikan aja dalam asset admin. Oke, udah pindah ya ke dalam asset admin yang ada di dalam Loki templates atau project kita tadi. Oke, lalu kita buka lagi, masih kita ke dalam laman kita, apa itu, project kita. Lalu kita ke resource, views, kita bikin aja dulu file baru di sini lagi. Oke, saya masuk ke Visual Studio Code, lalu kita masuk ke views, kita tambah file baru. Kita bikin di sini namanya terserah aja. Oke. Lalu kita pindahkan yang indeks di sini tadi, kita pindahkan C Ctrl C ya ke dalam views, Ctrl V. Oke. Terlihat di sini ya, sudah tertambah. Oke, lalu di sini yang semua yang ada di dalam ini, kode-kodenya ini, kita pindahkan AX ke laman terserah V. Oke. Lalu kita hapus nih, delete aja langsung, karena kita udah gak butuh. Oke, berarti ini adalah semuanya. Oke, pas, mantap. Oke, lalu gimana cara kita membukanya untuk memeriksanya apakah ini udah benar apa belum?
Loh, nggak ada. Bentar. Oh, kita lupa menambahkan routernya. Jadi kita salin lagi ya. Aduh, saya lupa menambahkan router. Jadi dari sini kita bikin terserah aja. Terserah. Oke, untuk membuka file terserah. Nah, oke, kalau kita refresh lagi, nah, muncul dia. Jadi kita akan menghubungkan semua resource-nya ke dalam anuannya. Oke. Anuannya. Jadi kita buka laman kita ini di terserah blade.php. Kita lihat di sini stylenya import CSS class. Lalu kita ketikkan link rel apa nih? Itu dia. Style sheet. Aduh gatel. Text. Style lah, style. Text CSS. Lalu href ya. Oke. Di sini kita tidak bisa mengimpor resource-nya sembarangan. Ya, coba saya contohkan ya. Misalnya dari sini tab slash public slash asset admin slash kita cek direktornya CSS baru alt CSS, berarti di dalam ini. Oke, asset admin baru CSS all the CSS. Tak kenapa pointer mouse saya bergetar. Oke. Nah, kenapa tidak mau? Karena kita tidak bisa mengimpor sembarangan ya. Ada kode khusus. Oke, biar saya tunjukkan kode khususnya. Pertama kita mulai dengan tanda kurung kurawal. Oke, dan merah. Mulai kita hapus dulu. Baru kita tambahkan aset. Itu untuk memanggil asetnya ya. Menarik asetnya keluar. Oke. Nah, kita buka kurungnya. Baru kita bikin titik koma. Berarti ini sudah benar. Kita sudah langsung tertuju ke direktori ya. Oke, lalu kita ke folder assets adminnya. Assets admin. Oke, baru kita ke apa ini? Ini tidak penting nih, salah. Kita mengikuti yang ini aja. Ini public asset admin, baru CSS, dan terakhir ke all.css. Oke. Lalu betul? Ya, betul. Oke. Oke, sejauh ini sepertinya sudah betul. Oke. Di laman utamanya langsung kita refresh lagi. Nah, itu dia. Baik, setelah kita selesai dengan penghubungan CSS ke laman kita, lalu yang kita bingungkan itu juga ada satu. Nah, kenapa ini gambarnya seperti ini? Kan harusnya di laman ini tadi. Waduh, mana muncul? Pokoknya
di laman aslinya tadi, awalnya tadi tuh kan dia mempunyai gambar. Berarti kita harus melakukan connect yang berbeda lagi dengan yang daripada yang sebelumnya. Oke, kita buka lagi script kita, lalu kita cek satu persatu. Saya pun tidak mengerti ceknya. Oke, berarti kita temukan di sini ya. Nah, berarti ini masih penghubungan manual. Kita itu harus mengembangkannya lagi seperti ini. Nih. Oke. Jadi karena cuman ada satu folder di sini, tapi dengan nama banyak nama berbeda. Oke. Langsung aja kita bikin ya. Langsung kita import kita link yang berbeda ya. Nanti videonya akan saya percepat, tapi yang untuk ini pertama-tama saya ajarin. Bisa mengajar ya. Oke, di pertama kita menambahkan seperti tadi ya. Nih. Baru kita ketik aset untuk mengambil aset. Kalau kata di Google sih gitu. Oke, lalu kita masukkan formatnya aset admin slash. Lalu kita ini Ctrl X untuk memotong. Udah kita ini headernya ya, headernya berarti di atas ini sebelum ini. Berarti kira-kira coba kita cek, kita inspect elemen. Oke, lalu kita tekan ini untuk menunjukkan, jadi kayak seperti jadi kita tahu di mana posisinya. Oke, pas kan? Nih, coba. Nih. Di sini ada image logo.gif. Nah, pas tadi yang seperti kita ganti. Oke, berarti kita sudah ketahuan yang mana yang kita ganti tadi. Langsung kita refresh aja. Nah, langsung muncul. Ternyata ini gambar. Nih, saya kira juga tulisan. Tadi gambar. Oke. Berarti kita akan melakukan hal seperti itu, atau bisa dibilang hal serupa kepada semua elemen gambar yang ada di sini yang hilang ini. Oke, langsung kita kerjakan. Let's go. Oke, itu bahasa ubah. Nah, kita masuk menggunakan kalau saya ini atas masuk ini sama. Jadi saya mengambil ini. Oke, promosi bagiannya. Oke, oke. Oke. Kita lihat ini. Oke. 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 Kita sudah memindahkan semuanya ya. Semua sudah kita import. Di sini kita langsung coba aja jalankan. Kita refresh ulang. Nah, dan akhirnya kita berhasil untuk mengimpor gambar dari apa ya. Oke, baiklah, kita akan ubah ini logonya. Kita ubah logonya biar jangan terlalu monoton. Jadi kita pakai anu aja. Kita pakai logo PC. Oke. Ini aja kali ya. Bagus soalnya. Kita save as. Oke, lalu kita import aja ke dalam.
kita import ke dalam logo ini tadi ya. Kita import ke ini, ke dalam image, ke dalam public set admin cs image. Nah, di image ini kita import. Jadi kita import manual aja nih. Waduh. Maaf. Di resource bukan public asset admin. Kita unduh tadi, kita buka unduhan tadi, kita copy asset admin, kita tempel di sini. Oke, kita pastikan di sini. Nah, oke. Setelah itu PCR. Kita ganti di sini ya. Apa ini? Oh, ini CSS-nya, astaga. Script sendiri, cuk. Kita ganti aja nih. Namanya menjadi namanya PCR PNG tadi kalau nggak salah. Coba kita hover lagi. Gimana ya? PNG ya. Oke, udah pas. Kita buka lagi. Kita refresh. Dan boom. Nah, logonya sudah terganti menjadi logo Polytechnical Textile. Jadi di sini kita akan berfokus kepada ini ya. Terapkan partial view. Nah, partial view itu gunanya untuk apa sih? Jadi gunanya partial view itu agar kita bisa menyingkat laman kini. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada 100 laman dan menurutku nggak make sense sih. Jadi bagaimana kita menyingkat semua ini menjadi hanya beberapa baris doang. Jadi itulah gunanya kita buat layouts di dalam folder views yang ada di resource. Nah, pertama seperti ini. Kita buka kembali views layouts. Nah, jadi kita buat 6 file di sini. Oke. Jadi sembari belajar untuk fonts, saya menemukan alternatif ya. Jadi saya mendapatkan fonts dari fontsgoogle.com. Oke. Lalu saya lihat di sebelah kanan di atas download get embed code. Jadi daripada saya memasukkannya ke dalam script, karena itu agak terlalu susah ya menurut saya, dan itu juga gagal karena saya belum mengerti alurnya. Jadi saya connect-kan saja. Nah, jadi kita import. Di sini sudah ada diarahkan langsung embed code in the head of your HTML. Jadi kita copy kodenya, kita masuk ke sininya, lalu kita ke head, di bagian head ini. Kita pastikan, control paste. Oke, ini udah masuk ya, udah langsung. Oke. Nah, contohnya ini, saya tadi baru buat teks nih, Polytechnical Textile nih di sini sebentar. Oke, apps. Nih, ini dia teksnya. Nggak ada bergaya-gayanya, jelek. Oke, lalu kita masukkan kodenya. Copy code. Lalu kita bikin di sini. Karena udah ada ya, langsung kita pastikan aja lah. Tambah stylenya. Oke. Kita pastikan di sini. Nah, oke. Lalu kita import. Kita import yang boldnya aja. Ctrl C.
baru kita masukkan ke dalam kelas ya. Nah, oke. Nih, kita lihat ya sama-sama Politeknik Kartis Seraunya ini berubah nggak dia? Boom, berubah. Hanya dengan online import itu bisa berubah. Nah, jadi kita ya seperti itulah. Oke, nah, ini adalah codingannya. Pertama, codingannya ini terletak di laman terserah ya. Terserah juga ada. Cuman saya mau pindahkan ke sini. Karena ini juga nih salah satunya nih. Saya melihat codingannya di sini banyak kali ya, sampai 189 nih. Sakit pula lah tanganku menggulirnya nih. Nah, jadi saya punya ide, bagaimana kalau nomor yang banyak ini kita persingkat aja. Misalnya mungkin kita bisa bikin sekitar 100 kurang. Nah, saya akan berikan sedikit cara seperti ini. Pertama, kita buat semua file yang berhubungan. Kita contoh, kita buat nah untuk footer, lalu untuk headernya kita buat, lalu JSBlade, dan sidebar. Nah, lalu ini tampilan utamanya ya, app.blade.php. Jadi ini kita bikin laman adminnya, bisa dibilang. Jadi semua yang footer, header, JS dan sidebar, JS hapus dulu. Ini kita konekkan ke app.blade nih. Misalnya gini, di header, oke, kita cut di sini, kita cut Ctrl X, lalu kita pindahkan ke header.blade.php. Nah, di sini. Nah, ini udah betul. Lalu bagaimana cara kita untuk memanggilnya supaya tertampil nih di sini? Sebentar, kalau misalnya ini kan kurang berarti sudah berubah lamannya. Mari kita lihat laman. Nah, kan berubah lamannya. Ini berubah lamannya. Lalu kita panggil aja. Cara manggilnya gini, simple. Include lalu titik 1, titik koma 1, lalu layouts. Kenapa layout? Karena itu tempat directory dari filenya. Views layouts, baru titik, baru diarahkan ke header. Oke. Nah, ini udah nampak ya. Oke, kita refresh ulang, reload. Nah, udah bisa dia. Berarti kita berhasil. Nah, kita udah berhasil. Berarti kita tinggal apa namanya itu? Kita tinggal mensinkronkan lagi yang lainnya. Oke, kita pindah-pindahkan aja. Ini saya sudah buat tanda-tandanya aja ya semua. Ini ada sidebarnya, ada center column. Kalau center column pas lah itu. Oke. Lalu saya bikin sidebarnya, saya cut Ctrl X, lalu saya pindahkan ke sidebarnya. Oke. Kita refresh dulu, kita tengok. Oke, berubah. Lalu di app.blade-nya kita panggil, kita include. Oke. Lalu kita refresh lagi. Apakah berubah? Nah. Oke, berarti kita berhasil ya. Oke, lalu centernya. Karena di sini nggak ada file center, lihat nih. Nih nggak ada file center ya. Ya, kita tambah aja file centernya di dalam layout. Center. Yes. Diffuse layout, baru kita tambah center.blade.php. Oke, enter. Oke, kita ke app.blades. Oh, panjang ini mah. Oke, lalu kita
katanya langsung sampai sini. X kita pindahkan ke center tadi ya, V. Oke. Setelah itu kita lihat di sini, refresh, boom, hilang. Lalu kita panggil ya di app blade, kita panggil ya di include. Good. Layout titik sebentar. Oke, sudah terhubung ya, langsung kita refresh saja. Nah, berhasil lagi dia. Oke, lalu kita kembali ke VS Code-nya, lalu kita ke right column. Sebenarnya ini bebas saja, tergantung di mana filenya kalian tempatkan, lalu di mana apa namanya dibikin. Jadi tinggal dipanggil dari layouts baru nama file. Tidak perlu format yang tertentu atau segala macam. Oke, right. Kita tambahkan right di sini, layout. Kita tambah right dot blade.php. Dari app, lalu kita ambil, mouse-nya agak lain, X, lalu ke right, V. Oke, kita refresh dulu. Oke, hilang ya, ini hilang. Oke, lalu kita buka lagi VS Code-nya di app blade, kita include. Oke, baru layouts dot right. Oke, ada ya. Kalau di bawah di garis bawah berarti ada. Langsung kita refresh aja nih. Kita klik refresh dan boom, ada ya. Ini dia. Oke, lalu kita kembali lagi ke VS Code. Footernya sebenarnya ini footernya enggak ada ya, tapi kita cut aja, cut X. Oke, kita enter biar cantik. Kita ke footer. Oke, kita pastikan sini footer. Oke, sudah. Lalu kita ke app, kita include karena tidak ada melakukan perubahan di sini sama sekali. Lihat footernya aja kosong gitu. Footer. Oke. Tidak ada perubahan ya. Nah, lihat yang antara dari tadi 160-an baris kita bisa persingkat jadi sampai 38 baris doang nih loh. Ini 38 dari 160-an tadi ya. Cukup sekian video dari saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.